Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu, edisi 3 Agustus 2024. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan yang baru. Artinya bukan hanya 1 minggu yang lalu, tapi juga sebulan yang lalu kita telah melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena kami boleh terpelihara dengan sempurna hingga pada hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah putus, bahkan yang kami terima melebihi daripada apa yang kami minta kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang Allah sejati yang mengerti kebutuhan kami yang terdalam. Ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai nikmat kehidupan yang boleh kami terima, ajar kami terus untuk tidak mengabaikan ataupun mengesampingkan nikmat yang sejati, yaitu ketika kami menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami kembali bersatu hati ya Tuhan, dari tempat kami masing-masing untuk berdoa dan menikmati firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menghargai dan Tuhan berkenan untuk menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita merenungkan dan mengingat kisah bangsa Israel dan pemimpin mereka, yaitu Musa. Bangsa Israel pernah ada dalam perbudakan selama 400 tahun di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya setelah sekian ratus tahun mereka diperbudak, datanglah Musa. Tetapi mereka, Israel ini tidak siap menyambutnya, sehingga Musa pergi untuk tinggal di padang gurun. 40 tahun kemudian Musa datang kembali. Kali ini bangsa Israel bertepuk tangan dan berkata, "Luar biasa, Allah telah mengirimkan pembebas bagi kita." Namun demikian, ketika Musa menghadap Firaun dan berkata, "Biarkan bangsaku pergi," justru malah keadaan bangsa Israel semakin buruk. Mereka semakin dipaksa, ditekan untuk lebih produktif. Mereka disiksa dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bangsa Israel yang tadinya semangat ngelokro lagi. Yang tadinya gembira dengan kedatangan Musa, malah justru berbalik memusuhinya. Musa berkata kepada Allah, "Tuhan, Engkau tidak berbuat seperti yang Engkau janjikan," begitu ya. Lalu apa yang dapat Musa perbuat? Satu hal yang harus Musa perbuat adalah tetap taat. Allah kemudian mengirimkan ada 10 tulah. Dan pembebasan terjadi melalui tulah yang ke-10, yaitu hari Paskah waktu itu. Tapi kemudian ketika bangsa Israel baru berjalan kaki selama 3 hari dan sampai ke Laut Merah, ketika mereka melihat tentara Firaun datang mengejar mereka, maka sangat ketakutanlah mereka. Dan Musa pun merasa putus asa. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 15 dan 16, Bapak Ibu Saudara. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Bapak Ibu Saudara, Musa harus melakukan satu hal lagi, dan itu bukan berdoa, melainkan dia harus bertindak seperti yang Allah perintahkan. Berhentilah berdoa dan mulai bertindak. Angkat tongkatmu. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara?
Terkadang kita bertanya-tanya bagaimana Allah menyatakan diri kepada kita, terutama ketika kita sedang mengalami pergulatan kehidupan, dinamika hidup yang tidak mudah. Kita bertanya bagaimana, kapan waktu Tuhan itu tiba, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang atau bahkan seringkali masalah itu, pergumulan itu akan tetap ada. Dan Allah menghendaki supaya kita berhenti berdoa dan memulai satu tindakan, mengangkat tongkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan sama sekali kita harus berhenti berdoa, berhenti berharap kepada Tuhan, bukan. Tapi ketaatan. Karena seringkali pergulatan yang kita alami, pergumulan hidup yang kita alami menggoda kita. Barangkali untuk mengambil jalan pintas, barangkali juga untuk mencurigai Tuhan, barangkali juga untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan masa lalu, dan seterusnya. Padahal kehendak Tuhan hari ini melalui firman-Nya mengatakan kepada kita, Allah akan menyatakan diri pada waktunya, ya dan amin. Tetapi beliau juga menuntut kita di tengah keputusasaan, sebagaimana Musa juga putus asa, dia tetap harus taat. Demikian juga kita, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita tetap harus menaatinya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk berdinamika selama 1 minggu ke depan, dalam hari-hari yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Kiranya kita terus terarah kepada Allah kita yang akan bekerja pada waktunya, sementara bagian kita adalah taat kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menguatkan hati seorang Musa yang begitu kewalahan di awal pelayanannya, membebaskan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kehidupan kami juga penuh dengan dinamika. Jikalau kami saat ini Tuhan dalam kecemasan dan keputusasaan, kekhawatiran, maka kami akan terus taat kepada Engkau, terus memandang kepada Engkau, sebab Engkaulah yang akan bertindak pada waktunya, yang akan meneguhkan pengharapan kami, dan yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai dan juga selamat mempersiapkan diri menyambut Sabat yang akan Tuhan berikan kepada kita esok hari. Immanuel,